Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Sampai mana terakhir ya ikhwah kemarin? Aina wasaltum? Sekarang halaman 239, Ustaz. Latihan terakhir, Ustaz. Nah. Ada ya ikhwah? Sadisan? Nah, Ustaz. Baik. Jadi perintahnya ini antum diminta a'rib ma tahtahu khattun, ya. Disuruh mengi'rab yang kalimatnya digaris bawahi. Tafadhal man yasawab. Man yaqra summa yu'rib al-kalimah. Tafadhal. Sadisan juddatu mina'un su'udiyun taqa'u 'alal bahril ahmari. Wa yafi du'a. Hasbuk. Alal bahril ahmar a'ribi ma tahtahu khattun. Sadisan aidan, Ustaz. Naam. Sadisan. Sadisan mansubun maf'ulun mutlaq ya, Ustaz. Naam. Wasil. Kaifa maf'ul mutlaq hada? Maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Suma juddah mada? Juddatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Mina'un khabarul mubtada'. Naam, sahih. Naam, mina mada? Mina'un khabarul mubtada' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Naam, sahih. Suma man yuwasil al-kalam iswab? Man yuwasil qira'ah? Wa yafidu 'alaiha al-hujjaj. Man yaqra? Man yuwasil? Jadi Ustaz, saya coba. Naam, tafadhal. ويفيد عليها الحجاج كل عام من كثير من بلاد العالم. Naam, al-hujjaj mada? الحجاج فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. نعم أستاذ. Wa yufidu 'alaiha al-hujjaj. Al-hujjaj mada? فاعل أستاذ. Naam, sahih, fa'ilun marfu'. Suma iswab yuwasil iswab man? Ana, Ustaz. Naam, tafadhali. Afwan, Ustaz. Ada wa yufidu aw yafidu. Wa yafidu 'alaiha. Baik, iswab. Wa tahmilu sufunul musafirina kama tahmilul bada'i'a ilaiha min anha'il alami. Wa tahmilu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu Naam, saya ad-dhamma adh-dhahira fi akhirih. Khalas. Seperti situ saja.
Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, seperti itu saja ya i'rabnya. Kemudian as-sufun. As-sufun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'ut taksir. Jama' taksir. Nah, semua Al-musafirin mansubun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu raf'i wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu Naam. jam'u muzakkarin salim. Naam. Kama Semua tahmilul kama tahmilul bada'i'a. al-bada'i'a mansubun Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu jam'ut taksir. Naam, sahih. Sumai sebab wa fi juddati. Man yuwasil al-qira'ah? Wa fi juddata matarun kabirun. Matarun kabirun wa mataru juddata ad-dawli min akbari mataratil alam. Man sebab man yu'rib al-matar wa ad-dawli. Ana coba Ustaz. Naam, tafadhal. Wa fi juddata matarun kabirun wa mataru juddata dawliyu min akbari mataratil alam. Mataru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad ya Ustaz. Muta'akkid ala anna wa mataru judda hada mubtada' ya Ifah. Ataf. Hada ataf. Oh, ataf. Ismun ma'tufun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Ya, jadi atafnya dia ke matarun kabir. Nah, tafadhal. Kemudian ad-dawli. Ad-dawli sifah al-matari marfu'un bid-dhammah. Nah, marfu'un bid-dhammati. Sumai sebab ba'dahu man? Anna Ustaz. Naam, sahih. Tahbitu fihi ta'iratul khututid dawliyatil lati tahmilul qadimina ila juddati. Ta'iratu. Tahbitu fihi ta'iratu. Ta'iratu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'u muannatsis salim. Kaifa? Ta'iratu fa'ilun marfu'un wa sahih. ad-dhammah li'annahu jam'u muannatsin salim. Naam. Al-qadimina fa'ilun marfu'un. Kaifa fa'ilun? Bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Al-qadimina madha ya'rabuhu? Maf'ulun bihi mansub. Nah, sahih, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u muzakkarin salim. Naam, sahih sebab. Intahayna sebab. Amma sadisan huna ya Pak. Hunaka man yaqul anna sadisan, thaniyan, awalan. Itu ada khilaf dari kalangan para ulama mengenai i'rabnya. Yang jelas dia bukan maf'ulun mutlaq ya ikhwah. Ada yang sadisan ya. Ada yang berpendapat bahwasanya sadisan, awalan, thaniyan, ya seperti itulah ya.
Itu i'rabnya dzaraf zaman. Ya, ada yang mengatakan dia dzaraf zaman. Contohnya seperti alhamdulillahi awalan atau alhamdulillahi awalan, itu maknanya adalah awalal amri, ya. Dan itu adalah termasuk dzaraf zaman katanya. Ada juga yang mengatakan sadisan di sini adalah maf'ulun bihi, sebab ya maf'ulun bihi bitaqdiri fi'lin, ya, dengan fi'ilnya yang terhapus. Nah, Kamu udah sholat belum? asal katanya adalah aku sadisan. Nah, makanya sadisan di sini aku sadisan. Kenapa bukan maf'ul mutlaq? Karena apa? Fi'ilnya sadis itu nggak ada, ya itu. Ya, sampai situ. Kemudian nih, sebab ada juga yang mengatakan bahwasanya sadis di sini i'rabnya adalah hal. Ya, adalah hal. Misalkan contohnya jaa awalan, jaa sadisan, dan seterusnya. Ya, jaa sadisan, ya, telah gini maksudnya sudah sampai pada latihan yang ke-6. Ala kulli hal di sini ada khilaf di kalangan para ulama isab, ya. Bisa saja dia maf'ulun bihi, aku sadisan, aqra'u sadisan, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Di Maktabil Barid ini sudah kita bahas atau belum? Sudah, Ustaz. Oh, ini sudah, ya? Ada iswab? Ini sudah atau belum? Belum, Ustaz. Ada waktu. Nah, ini tentang harful jar, ya, kok. Kita jelaskan dulu. Darastum sabiqan, ya, sobat. Araftum ma makna harful jar, ya, sobat. Ada yang tahu nggak? Apa maksudnya harful jar? Huruf yang menjerkan. Nah, huruf yang memajrurkan atau yang mengkasrohkan apa? Suatu isim. Isim. Nah, sahih. Apakah huruf jar ini bisa mendahului fi'il? Tidak. Nggak bisa. Apakah harful jar bisa mendahului huruf? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa, Ustaz. Gimana? Nggak bisa, ya, sob? Harful jar apakah bisa mendahului isim? Bisa. Iya, bisa. Makanya di antara alamat, di antara tanda-tandanya isim adalah dia bisa didahului oleh atau dimasuki oleh harfu al-furjal. Nah, harful jar, sebab al-jarru itu secara bahasa artinya adalah mudus syai'. Ya, menjulurkan sesuatu. Tahu kan menjulurkan, madda yamuddu, menjulurkan sesuatu. Antum menjulurkan tangan antum menjulurkan pulpen ke kawan antum, ya. Mudda syai', ya, artinya menjalurkan sesuatu, wasahbuhu, kemudian menariknya. Nah, ini secara bahasa, ya. Al-jarru itu secara bahasa seperti itu. Contohnya seperti jarartu al-habla, ya. Jarartu al-habla misalkan. Saya membentangkan tali, menjulurkan tali itu artinya membentangkan tali, ya. Kayak itu misbab sampai sini. Kemudian secara istilah para nawiyin, yang disebut dengan harful jar atau al-jarru itu adalah waslun ma qabla
Harful jar itu adalah waslun, penyambung. Ma qabla harfil jar, penyambung sebuah kalimat yang berada sebelum huruf jar dengan kalimat yang datang setelah huruf jar. Misalkan Muhammadun fi al-fasli misalkan. Nah, harful jar itu adalah waslun, penyambung antara isim yang datang atau yang terletak sebelumnya dengan isim yang datang setelahnya. Ini kata para nahwiyun. Paham? Makanya fatusal al-ismu bil ismi wal fi'lu bil ismi wala yadkhul harful jarri illa 'alal asma. Itu kata para nahwiyun. Nah, makanya lah harful jar itu menyambungkan isim dengan isim atau fi'il dengan isim. Contohnya fi'il dengan isim apa? Raghiba an sunnati, faman raghiba an sunnati, raghiba. An ini penyambung antara fi'il raghiba dengan sunnah. Nah, makanya akhirnya dia sebagai penyambung isim dengan isim atau fi'il dengan isim, dan harful jar ini tidak akan pernah masuk atau mendahului apapun illa 'alal asma, kecuali mendahului isim. Jadi dia tidak akan pernah masuk kepada fi'il ataupun huruf. Dia hanya masuk atau mendahului isim. Itu sebab. Nah, ini anak tambahkan ya sob ya, biar antum apa namanya jelas. Afwan Ustaz. Nah, Berarti kalau misalkan fika juga itu huruf jarnya nggak mendahului huruf ya? ya nggak mungkin fi'an itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya, isim jar mendahului isim jar itu nggak mungkin. Fatusal al-ismu bil ismi wal fi'lu bil fi'li wala yadkhul harful jarri illa 'ala al-asma. Kata itu. Kemudian penamaan huruf jar ya sebab. Ya, memang disebutkan di berbagai kitab nahwu bahwasanya harful jar ini memiliki beberapa nama. Dan yang paling umum dia disebut dengan harful jar. Ya, kenapa disebut dengan harful jar? Li'annaha tajurru ma ba'daha minal asma. Kenapa disebut harful jar? Li'annaha tajurru, ya tajurru itu membentangkan. Ya, kalau antum membentangkan karpet di atas atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Makanya seakan-akan harful jar itu tajurru. Ya, tajurru ma ba'daha minal asma, membentangkan harokat kalimat atau isim yang datang setelahnya. Seperti halnya kita membentangkan karpet di bawah. Makanya harokatnya kasrah. Paham tuh? Paham. Li'anna tajurru ma ba'daha minal asma. Hakadha iswab. Kemudian ada juga yang menyebutkan nama lainnya adalah harfu al-idhafah. Kenapa disebut dengan harful idhafah? Li'annaha tudhifu al-asma wal af'al ila ma ba'daha. Idhafah itu artinya menyandarkan, ya. Kenapa disebut dengan huruf yang menyandarkan? Karena huruf jar itu seakan-akan ia menyandarkan sebuah makna atau kalimat kepada kalimat yang datang setelah harful jar. Seakan-akan dia menyandarkan kalimat yang
terletak di depannya dengan kalimat yang terletak setelahnya. Makanya disebut dengan harful idhafah. Paham tuh ya ikhwah? Sama kayak pelajaran mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalimat yang kedua itu disandarkan kepada kalimat yang pertama. Nah, seakan-akan seperti itu, so. Kemudian ada juga yang menyebutkannya huruf atau harful idhafah. Afwan. Huruful khafat atau harful khafdi. Kenapa disebut dengan al-khafat? Al-khafat itu artinya kasrah, huruf kasrah. Kenapa? Karena memang huruful khafat ini atau harful jarri ini mengkasrahkan harokat isim yang datang setelahnya. Dan ini adalah penamaannya para kufiyun, orang-orang Kufah. Itu sebab banyak sekali ya sebab penamanya. Adapun yang masyhur yang ini ya, harful jar, harful idhafah, harful khafdi. Olah ya, ikhwan? Sudah bisa difahami? Insyaallah. Baik. Adapun huruful jar ya sebab. Huruful jar itu memiliki jumlah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai berapa sih jumlah harful jar itu. Ya, berapa sih jumlah harful jar itu. Adapun pendapatnya Imam Malik, Ibnu Malik, ya katanya Ibnu Malik jumlahnya ada 20 itu. Ibnu Malik ini, atau tahu Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Atau Ya, pernah Alfiyah. dengar Alfiyah bin Ibnu Malik? Malik. Nah, sahih. Beliau mengatakan jumlah harful jar itu ada 20. 20 huruf. Paham tuh, ikhwah? Kemudian di bawah ini Syekhul Nahwi ya. Al-Jurum, Ustaz. Di mana? Jurumnya, Ustaz. Si bawah itu. Si bawah ini mengatakan ada 21 Sob. Ya. Ada juga yang mengatakan jumlahnya qala qaumun, ini enggak disebutkan qailnya Sob ya. Jumlahnya ada 19. Apa saja sih huruf-huruf jar itu? Huruful jar. Apa saja ya sebab? Min, Allah. Ila an ala ba al-kaf. min, ila. Apa lagi? An, ala, hatta bil. hatta, kemudian alam ya. Alam, al-kaf, Alba. alba, atta, Alwaw. alwaw. Kemudian apa ya sebab? Hatta sudah, ila sudah, khala. Al-kaf, Ruba. Kemudian hasya. Ruba. Hasya, ada. Kemudian rubba. Mudh. Kemudian munzu. Kelas sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada lagi nggak? Al-kaf. Ada 16 ya. Udah ya, al-kaf ya. Belum, Ustaz. Oh ya, fi. Kemudian 17 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Kalau di kitab antum ada berapa?
7 Berapa? 8 Hanya 8. di nahwu sorob. Ada nggak di kitab antum di belakang itu ada disebutkan berapa itu di kitab antum? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya disebutkan 9 di kitab antum. Nggak apa-apa. Nah, kemudian sebab ini kan yang masyhur ya. Yang masyhur itu ada sekitar ini. Nah, kemudian nanti ada juga yang memasukkan kai. Ada yang memasukkan la'alla. Ada yang memasukkan mata. Ada yang memasukkan laula. Laula ini Ibn Malik yang memasukkannya. Ya, laula. Ya. Jadi berapa? Kok ini 17, 18, 19, 20, 21. Ya. Ya, ini tambahan nih, sob, yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi insya Allah yang ada di kitab antum kita tidak akan bahas semua. Dan ma'ani huruful jar, sebab huruf jar itu memiliki banyak nama. Ya, coba misalkan ya, sebab misalkan pada min. Min itu arti masyhurnya itu adalah at-taba'id. Ya. Min itu bisa diartikan ibtida'ul ghayah atau at-taba'id. At-taba'id itu sebagian. Contohnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, mimma di sini maknanya adalah tab'id. Jadi maknanya apa? Hatta tunfiqu mimma. Jadi maknanya apa? Hatta tunfiqu ba'dha ma tuhibbun. Min di sini maknanya ba'dha. Makanya disebut dengan maknanya at-tab'id. Fahimtum? Contohnya lagi, akhadtu minad darahim. Jadi artinya apa? Akhadtu minad darahim. Apa artinya ya, ikhwah? Aku mengambil sebagian dirham. Akhadtu mina ad-darahim. Ad-darahim. Nah, artinya adalah akhadtu ba'dha ad-darahim. Fahimtum am la? Kemudian min itu juga makna asalnya, sebab makna masyhurnya dia memiliki makna ibtida'ul ghayah. Apa ibtida'ul ghayah itu? Permulaan. Nah, batas awal. Misalkan azhabu min Jakarta. Batas awal perginya dari mana? Jakarta ila Surabaya. Nah, min di situ memiliki makna ibtida'ul ghayah ya ikhwah. Fahimtum? Zahabtu min Jakarta ila Surabaya. Itu artinya ibtida'ul ghayah. Makanya ya ikhwah, makanya para ulama itu tatkala beristinbat sebuah hukum fikih itu berbeda pendapat. Itu disebabkan karena pandangan mereka dalam memahami huruf jar, pandangan makna yang berbeda yang mereka pahami berkaitan tentang huruf jar. Contohnya ya ikhwah, apa hadis tentang puasa Syawal? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Nah, itu kan makna yang antum pahami ya, sebab. Ya enggak? Ya enggak? Jadi makna min itu maknanya min itu juga maknanya adalah diikuti. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat ya ikhwah, min Syawal di situ maknanya ibtida'ul ghayah katanya. Jadi kalau ibtida'ul ghayah maknanya gimana? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Jadi ini pendapat sebagian ulama Islam. Apa jadinya maknanya kalau min di dalam hadis ini maknanya adalah ibtida'ul ghayah, jadinya gimana? Ada yang bisa nggak mengartikan? Hah? Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari min Syawal, apa artinya?
dari bulan Syawal. Jadinya maknanya barang siapa puasa Ramadan, kemudian diikuti 6 hari puasa, dimulai dari bulan Syawal. Paham nggak jadinya? Jadi antum puasa di luar bulan Syawal, yang penting 6 hari setelah Ramadan itu terhitung masuk ke dalam hadis ini. Itu kata sebagian para ulama. Paham itu nggak? Paham nggak maksud Ana? Hah? Oh, gini Ustaz. Dia puasa Syawalnya itu ya kapan aja, tapi yang penting di bulan Syawal. Jadi bukan. Jadi maknanya bukan puasa Syawal lagi. Coba perhatikan makna masyhurnya dan yang rojih ya, sebab pendapat yang rojih itu kan puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Jadi puasanya di bulan Syawal. Karena min itu maknanya juga demikian. Ya. Kemudian min itu juga memiliki makna ibtidaul ghayah, batas awal. Ya, jadi yang berpendapat bahwasanya min di dalam hadis ini maknanya adalah batas awal atau ibtidaul ghayah, maka maknanya barang siapa yang puasa Ramadan diikuti puasa 6 hari dimulai dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Dimulai dari bulan Syawal, berarti bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah itu boleh puasa 6 hari itu. Yang penting mulainya dari bulan Syawal. Paham nggak? Paham? Nah, ada yang berpendapat demikian, ikhwah. Sampai sini ada yang masih belum paham nggak? Jadi malah di bulan setelahnya ya, Ustaz? Yang penting mulai batas awal bolehnya puasa itu 6 hari itu di bulan Syawal. Kalau misalkan bulan Syawal antum nggak bisa, boleh antum di bulan Dzulqa'dah. Antum di bulan Dzulqa'dah belum bisa, boleh antum puasanya di bulan Dzulhijjah. Ini pendapat sebagian para ulama, ada yang seperti itu ya, ikhwah. Namanya Syawal gitu, Ustaz. Puasa Syawal. Yang penting mulainya dari Syawal, batas awalnya. Ustaz, Afan, kalau ada yang berpendapat itu harus puasanya itu 6 hari, tapi di awal bulan Syawal, tapi harus 6 hari awal itu. Terus Iya, kalau itu yang masyhur kan apa? Yang rojih itu kan itu pendapatnya, maknanya seperti itu. Cuma ingin menyebutkan kepada antum, intinya adalah para ulama itu bisa berbeda pendapat terhadap pandangan fikih itu disebabkan dengan huruful jar. Itu yang ingin tekankan. Paham dong? Bukan Ana menguatkan pendapat yang kedua, bukan. Insyaallah. Sebab yang rojih itu puasanya antum di bulan Syawal, bukan di luar bulan Syawal. Ini Ana ingin ngajak antum berpikir saja. Di situ, Evan. Makanya pentingnya dasar antum di pelajaran huruf jar ini sangat penting ya, ikhwah. Begitu pula Ana contohkan satu lagi dalam permasalahan berwudu. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wa aydiyakum ilal marafiq. Nanti kalau antum ketemu pendapat-pendapat yang seperti Ana sebutkan itu, antum jangan kaget ya, ikhwah. Karena para ulama juga ada yang berpendapat pandangannya seperti itu. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, ila di dalam huruful jar itu maknanya banyak sekali ya, sebab terkadang ila itu bisa bermakna intihaul ghayah. Intihaul ghayah itu lawan kata dari ibtidaul ghayah. Apa artinya? Batas akhir. Misalkan dhahabtu min Jakarta ila Surabaya. Nah, Surabaya itu adalah batas akhir dia pergi. Paham itu? Ada juga ila itu yang berpendapat maknanya di selain makna ila itu maknanya adalah intihaul ghayah, ila juga memiliki makna ma'ah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sebab wamsahur wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ilal marafiq. Apa artinya al marafiq? Siku. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat memahami makna ila di sini, sebab sehingga pendapatnya berbeda. Ya, tangan di dalam bahasa Arab itu disebutkan tangan itu dari ujung jari sampai bahu, sampai lengan, sampai lengan. Nah, itu yang disebut dengan tangan. Paham? Paham nggak?
Ya, yang disebut dengan tangan itu adalah ujung jari sampai lengan. Nah, barang siapa yang berpendapat ila di sini maknanya adalah intihaul ghayah, batas akhir, maka membasuh tangan ketika wudhu itu hanya cukup sampai batas akhirnya, yaitu al-marafiq, sikut, sampai sikut saja. Paham nggak? Paham, Ustaz. Insyaallah. Nah, barang siapa yang berpendapat ila di sini maknanya adalah ma'a, maka maknanya adalah dan tangan kalian bersama dengan sikut. Jadi basuhnya apa? Bersamaan dengan sikut. Jadi basuhnya sampai mana jadinya? Sampai bahu. Sampai bahu atau sampai lengan. Karena yang disebut dengan tangan itu kan ujung jari sampai lengan ya. Nah, maka basuhlah tangan kalian bersama dengan membasuh sikutnya. Berarti kalau bersama membasuh sikutnya, jadi satu tangan itu dibasuh dengan air wudhu sebab. Nah, kalau antum ambil pendapat yang kedua, yang maknanya ma'a, maka wudhu antum nggak sah ya kalau hanya sampai sikut saja. Tapi kalau antum berpendapat intihaul ghayah, maknanya sampai sikut saja sudah sah wudhunya. Paham tuh? Fahimna, insyaallah. Ya, ini yang anak ingin tekankan, yang ingin anak tekankan ya ikhwah. Huruful jar ini itu nanti bisa saja menjadi khilaf di kalangan para ulama. Itu yang anak ingin tegaskan. Paham tuh? Makanya mumpung antum masih dasar di sini ya, serius memahami makna huruful jar. Paham tuh ya ikhwah? Apa saya tanya Ustaz? Kalau ila yang untuk hatta itu Ustaz, hatta yang berarti ila itu gimana Ustaz? Hatta maksudnya gimana? Hatta kan ada yang ya, hatta itu maknanya juga banyak. Ya Ustaz. Itu seperti saya makan ikan sampai kepala Ustaz. Sahih. Hatta itu apa nih? Hatta itu maknanya satu ya. Afwan. Hatta itu maknanya intihaul ghayah. Ya, misalkan akal tu as-samaka hatta ra'siha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya adalah ila ra'siha. Jadi maknanya kepalanya juga ikut dimakan. Paham itu ya ikhwah? Contohnya, apa dalilnya Ustadz bahwasanya hatta di sini maknanya intihaul ghayah? Dalilnya adalah atau syahidnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya, keselamatan baginya sampai terbitnya fajar. Di dalam surah apa? Al-Qadar. Al-Qadar, sahih. Paham itu ya ikhwah? Nah, kemudian hukumnya apa? Ya, hukum huruful jar, hukumnya adalah dia memajrurkan isim yang datang setelahnya. Setiap bentuk isim yang didahului oleh huruf jar, maka wajib harokatnya berharokat kasrah. Nah, itu hukumnya ya ikhwah. Paham itu ya ikhwah? Dari sini bisa difahami ya? Iya. Ustaz Afan mau izin bertanya. Nah, tafadhali. Al-waw ada laisa min harfil ataf. Wawu itu termasuk ataf. Karena wawu di sini maknanya adalah al-qasam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di berbagai macam ayatnya wal fajri. Paham tuh? Faham. Nah, lil qasam. Jadi wawu sama ta itu maknanya al-qasam. Wa tallahi la akidanna asnamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa wa rabbi katanya Allah. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqq. Wat-tini waz-zaitun wal 'adiyati dhabha wal fajr dan seterusnya wal 'asr wal 'asri disebutkan. Paham ti? Fahim tu Ustaz. Idzan akadzalika min harfil jar. Na'am sahih. Limadha nusammihi bi harfil jar? Li'annaha yujarru isman alladhi jaa'a ba'daha. Fahimta? Fahimti? Ya Ustaz? Kenapa disebut dengan huruf jar? Karena dia mengkasrohkan, memajrurkan isim yang datang setelahnya.
makanya dimasukkan ke dalam harful jar. Iya, Ustaz. Fahim tum? Begitu pula dengan fahim tuh, khala, hasya, dan ada. Sebenarnya khala, hasya, dan ada itu masuknya juga ke dalam al-istithnaat ya sebab. Ya, jadi isim sebenarnya isim yang datang setelah khala, hasya itu ada, itu berharokat mansub. Tapi kenapa dia dimasukkan ke huruf jar? Nah, poinnya di sini. Kalau khala, hasya, dan ada itu tidak didahului dengan ma, maka dia menjadi harful jar. Kalau dia didahului oleh ma, maka dia menjadi harful istithna yang bisa memansubkan isim. Contohnya harful istithna yang didahului oleh ma. Dakhala at-tullabu al-fasla ma hasya atau ma khala atau ma ada Muhammadan. Ada ma-nya di situ. Tapi kalau ma-nya antum hapus, jadinya harful jar. Dakhala at-tullabu al-fasla khala atau hasya atau ada Muhammadin. Fahim tuh? Fahim tuh, Ustaz. Nah, pernah antum belajar istithnaat? Nah, jadi hasya, hasya, khala, ada itu maknanya adalah kecuali. Ya, maknanya adalah al-istithna. Dan menjururkan isim yang datang setelahnya selama. Khala, hasya, dan ada ini tidak didahului oleh ma sebelumnya. Tidak seperti ini ya sebab. Ma khala, atau ma ada, atau ma hasya. Nah, kalau didahului oleh ma seperti ini, jadinya istithna dia. Jadi isim yang datang setelahnya mansub. Jadi masuk ke pembahasan al-istithna, bukan ke harful jar. Tapi kalau ma-nya ini kita hapus, jadinya masuk ke dalam harful jar. Paham tum? Ma-nya itu artian dari penafian Ustaz ya? Naam, sahih. Kemudian mata juga ada yang menjelaskan nih sebab dia juga termasuk harful jar ya sebab memiliki makna min. Mata di situ memiliki makna min al-ibtidaiyah. Contohnya apa ya? Mata lihajjin hadara lahunna naiju, katanya para penyair. Di situ disebut apa? Mata mata lujajin hadara lahunna naiju. Ingat sebab ya dalam ilmu nahwi para ulama itu selalu memiliki referensi atau dalil dalam menentukan hujjahnya. Adapun dalil di dalam ilmu nahwi itu disebut dengan asyahid. Nanti kalau antum dengar aina asyahid, mana syahidnya, antum jangan bingung. Maksudnya aina dalil. Antum mengatakan harokatnya kasrah, antum mengatakan harokatnya fathah, antum mengatakan dhamma, antum mengatakan itu huruf jar, mana dalilnya? Ya. Asyahid, orang-orang nahwu itu menyebutnya asyahid. Nah, asyahid ya, di dalam ilmu nahwu itu ada 3 yang jadi dasar. Al-Quran, As-Sunnah, sama asyi'ru. Afwan, asyi'ru itu syair sebab atau aqwalul Arab. Perkataan orang-orang Arab terdahulu. Kenapa? Karena bahasa mereka masih murni ya, ikhwah. Bahasa Arab mereka murni. Dan antum akan selalu temui itu ya sebab di dalam ilmu nahwu. Sampai sini bisa difahami ya, ikhwah? Sudah ini? Mafhum. Nanti kalau antum belajar nahwu di jenjang yang lebih tinggi, antum akan selalu dapati itu. Coba ya. Nah, ini sebagai permisalan saja. Nah, antum tahu kitab Awdahul Masalik? Awdahul Masalik. Enggak, Ustaz. Ini sarahnya Alfiyah bin Malik. Ini yang dipelajari di Libya, ya. Nah, anak di Madinah anak nggak tahu belajar ini atau enggak. Kalau di Libya kita belajarnya ini. Ini judulnya saja Awdahul Masalik ya, ikhwah. Kalau teman-teman bilangnya Ashabul Masalik. Karena memang sulit sekali ya. Nah, ini sebab. Misalkan ini pelajaran tentang al-fa'il. Judulnya di atas tentang fa'il. Wa amma wujuhu fa fi mas'alatain. Ihdahuma an yattasila bil fa'il dhamirul maf'ul nahwu
Fa idza batala Ibrahima rabbuhu. Nah, fa'ilnya yattasilu bid-dhamir. Nah, ini dalilnya seperti itu sebab. Wa yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum. Nah, ini fa'ilnya bersambung dengan dhamir. Nah, kemudian juga ihtijajan ya, di sini ihtijajan ya, wa ajaza fihi ma'al akhfas wa ibnu jinni wa tuwal wa ibnu malik ya. Di sini wala yujizu aktsarun nahwiyyin nahwu zana nauruhu asyajara la fi nathrin wala fi syi'rin la fi nathrin wala fi syi'rin ya. Ada yang mengatakan boleh bersambung dengan dhamir, ada yang mengatakan enggak boleh. Ya. Ada yang membolehkan itu adalah Al-Akhfas, kemudian Ibnu Malik, ihtijajan, mereka berhujah dengan syair jaza rabbuhu anni Adi bin Hatim. Nah, wasahihu jawazuhu fi syi'ri faqat. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Maksud ana itu ya sebab para nuhat itu juga kalau mereka berpendapat dalam sebuah ilmu nahwi itu mereka pakai hujah Al-Qur'an, As-Sunnah ataupun syair-syair Arab ini. Itu yang ana ingin tegaskan. Paham itu enggak, ikhwah? Jadi enggak antum temukan enggak cuma di fikih, di tafsir saja pakai dalil-dalil itu. Di nahwu pun pakai. Karena Al-Qur'an itu mempengaruhi ya, menjadi referensi tertinggi dalam berhujjah. Kalau misalkan di Al-Qur'an enggak ada, misalkan nanti di hadis ya. Ilmu nahwu itu. Mungkin antum baru tahu ya. Berarti sama kayak orang-orang yang mengartikan istawa itu pakai syair Arab itu ya, Ustaz ya? Nah, mereka makanya di situ ada yang maknanya makna bisa diterima, ada yang maknanya makna yang tertolak ya, ikhwah. Makanya orang-orang ahlul kalam pun juga mereka bermain bahasa di sana. Contohnya innallaha khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Dan di antara asyai', di antara makna syai' itu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sesuatu. Nah, di sini Allah khaliq. Allah menciptakan sesuatu. Berarti di antara sesuatu itu adalah Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu diciptakan. Berarti Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Itu apa namanya? Sesatnya seperti itu ya, sobat. Ya. Pandangan sesatnya itu seperti itu. Makanya antum kalau bisa juga bisa belajar ulum tafsir ya. Sampai sini sudah difahami ya, ikhwah? Yuk kita baca sedikit ya. Alhamdulillah tadi. Allah. Nah. Kalau hurufnya itu kan namanya harful jar. Kemudian al-ismul ladzi jaa ba'dahu itu disebut dengan ismun majrur. Dan harful jar itu i'rabnya mabniyun. I'rabu al-jar. I'rabu harfil jar. Oh ya, sahih. I'rabu harfil jarri itu mabniyun daiman. Misalkan fi. Nah, fi ini mabniun ala apa ya, sebab? Nah, sukun jarrin. Harfu jarrin mabniun ala sukun. Nah, ini i'rabu harful jar. Kemudian al-ismul ladzi jaa ba'dahu itu disebut dengan ismun majrur. Ismun majrurun. Misalkan fil fasli. Fil fasli ini adalah ismun majrurun. Ismun majrurun bi apa? Bi apa? Bifi. Bifi. Ismun majrurun bifi, yaitu ismun majrurun dengan huruf fi. Wa alamatu jarrihi apa? Al-kasrah. Fahimtum ya, ikhwah? Fahimna.
Ini kalau fi ya. Misalkan kalau bi harfu jarin mabniun ala apa? Al-kasri. Alal kasri. Sahih. Misalkan hatta, kalau hatta misalkan mabniun ala apa? Alal alif al-maqsurah. Hatta. Ada sukun. Hatta. La halal fathi dia. Dia kalau iya sukun seperti itu, seperti hatta ini dia alal fathi dia. Paham tuh? Fahimna Ustaz. خلاص يا شباب. طيب من يقرأ؟ ابتعد يبتعد الكلمات الجديدة. أنا أستاذ. نعم. الكلمات الجديدة ابتعد يبتعد حافظ يحافظ قطع يقطع. ابتعد يبتعد فهمتم معناه يا شباب؟ Fahimna Ustaz. Nah, ibta'ada itu menjauhi ya. Ibta'atu al-khamrah, saya menjauhi khamr. Kemudian hafadha yuhafidhu itu apa? Menjaga. Nah, kaifa? Waqayaqi. Nah, al-wiqayah waqayaqi, menjaga. Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jagalah salat-salat kalian, terutama salat wusta. Ya. Walaupun ada khilaf makna wusta di sini. Kemudian qata'a yaqta'u, mana? Qata'tu al-habla. Memotong gitu. Potong. Naam, sahih. Kemudian al-mustalahat al-jadidah, istilah-istilah baru ya di dalam ilmu nahwi harfu jarrin. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Beserta makna lain dari harful jar tersebut. Naman yaqra' ya ikhwah? Ana Ustaz. Tafadhali. Min ain min qala? Qala Hamidun. Qala Hamidun libnihi Sa'idin laqad sa'adta ikhwanaka fil 'utlati as-sayfiyyati bil 'amali ma'hum fil masna'i hadzal 'ama wa li hadha sa'uqaddimu laka hadiyatan munasibatan famadza turid? Hasbuki, barakallah. Uzkuri harfal jar wa ismun majrur. Fi an-nas alladhi qara'tihi qabla qalil. Harful jar yakni al-lam wal ismul jar ibni. Naam, sahih. Khalas, hada faqat. Yujad marrah ukhra. Fi al-utlati. Naam, sahih. Ismu majrur yakni al-utlah. Naam. Thumma bil amali harful jar al-ba wal ismul majrur yakni al-amal. Sahih. Ma fil masna'i harful jar fi wa ismul majrur yani al-masna'. Sahih. Khalas? Yujad kadzalika wa li hadha. Sahih, wa li hadha. Naam. Khusus untuk hadha ya, sebab itu dia tidak berubah harokatnya ya, karena asma itu ada dua. Ada al-asma al-mu'rabah, ada al-asma al-mabniyah. Di antara al-asma al-mabniyah itu apa? Isim isyarah, al-istifham, ad-dhamair. Itu adalah asma mabniyah, isim-isim yang mabni harokatnya. Paham ya, ikhwah? Fahimna Ustaz. Nah. Khalas. Lak kadzalika yadkhulu. La. Khalas idzan Ustaz. Naam. Qala Hamidun ibnihi Sa'idin. Sa'idin di sini Arabnya jadi badal ya. Badal dari ibn. Qala Hamid ibnihi, Hamid berkata kepada anaknya, laqad sa'adta ikhwanaka fil 'utlati as-sayfiyah bil 'amali. Apa artinya, sebab engkau telah membantu saudara-saudaramu fil 'utlati as-sayfiyah. Apa artinya al-'utlah as-sayfiyah? Pada liburan musim panas. Libur musim panas ya, sebab ya dia jadi membantu saudara-saudaranya di liburan musim panas dengan bekerja bersama mereka fil masna'i hadzal am fil masna'i hadzal am, di sebuah pabrik pada tahun ini. Walihada sauqaddimu laka hadiyatan munasibatan. Oleh karena itu saya akan qaddama yuqaddimu, artinya memberikan ya. Akan memberikan kamu hadiah yang sesuai. Apa yang kamu inginkan? Famadza turidu? Nah, ini yang anak katakan, sebab setelah huruf jar itu mengkasrahkan
isim yang datang setelahnya. Ya. Paham tuh ya ikhwah? Fahimna Ustaz. Nah, hadza juga sebab walaupun dia mabni, wa hadza ismun majrurun bila wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil kasrah. Nah, stabilin aja bila. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Afwan. Wa alamatu jarrihi al-fathah. Karena dia hadza di sini fathah ya ikhwah. Dan alamat tujarnya, alamat kasrohnya itu adalah al-fathatu. Karena dia mabni ya sebab. Karena dia minal asma al-mabniyah. Al-fathah niyabatan. Nah, niyabatan itu artinya pengganti atau perwakilan. Yang mewakili niyabatan yang menggantikan al-kasri. Kenapa demikian? Karena dia termasuk al-mabniyah, al-asma al-mabniyah. Contohnya lagi ya sebab. Fihi. Hi-nya di sini apa? Gimana i'rabnya? Domirun. Gimana? Domirun muttasilun. Muttasilun. Mabniun. Al-kasri. Mabniun ala? Al-kasri. Alal kasri. Fi mahalli jarrin. Isim. Majrur. Majrur. Nah, ini kalau i'rabnya domir yang nyambung dengan huruf jar, antum i'rabnya seperti ini ya. Ikuti saja i'rabnya ini. Semuanya seperti itu i'rabnya. Kemudian kalau misalkan seperti ini, setelah harful jar itu ada isim isyarah ya. Maka i'rabnya seperti ini, so. Kalau wali hadhihi, hadhihi-nya jadinya ismun majrurun bila wa alamatu jarrihi al-kasrah ya. Tapi kalau wali hadhihi kan memang al-kasrah dia ya, sebab ya. Enggak usah antum tambahkan niyabatan anil kasri. Enggak apa-apa. Nah, ini kalau misalkan hadza, i'rabnya hadza kemudian didahului oleh harful jar seperti itu. Paham itu ya ikhwah? Fahimna Ustaz. Kam baqi minal waqt ya ikhwah? Intaha? Masih panjang ya ikhwah. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ya. Coba satu paragraf lagi dibaca. Siapa yang mau baca ikhwah? Setelah itu kita cukupkan. Faqala Sa'idun. Naam, tafadhal ya Syekh. Faqala Sa'idun liwalidihi ana lam af'al hadza illa liyarda anillahu ta'ala thumma liyarda anni walidaya wa ikhwati. Nah, aina harful jar ya Syekh? Wa aina ism majrur? Li Ustaz, li walidihi. Naam, li walidihi. Hunaka harf akhar? Naam Ustaz. Akhar wujud am la? Summa liyarda Ustaz. La, itu bab. Qultu laka madza? Oh, naam Ustaz. Anni Ustaz, anni. Sahih, anni. Khalas, itu saja. Naam Ustaz. Liyarda itu aslinya adalah li'an yarda ya, so. Aslinya seperti itu. Ini ya Ustaz ya, penasab ya Ustaz ya. Naam, sahih. Dia menasabkan. Liyarda, yarda itu fi'lun mudhari'un mansubun bili. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Mana'a min zuhuriha litta'adzur. Itu i'rabnya. Ya, kemudian Sa'id berkata kepada ayahnya, ana lam af'al hadza illa liyarda anni Allah. Saya tidak akan mengerjakan ini. Saya tidak mengerjakan ini kecuali untuk mengharapkan ridha Allah terhadapku. Tsumma liyarda anni walidaya wa ikhwati. Kemudian untuk mendapatkan ridha untukku
kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Untuk diridhoi keduanya, Allah dan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tapi sebab halindakum soal. Ayo Ustaz, tadi soal hatta Ustaz. Kalau di ini hatta bisa atof ya Ustaz ya. Hatta itu kalau dia setelahnya fi'lun mudhari', maka hattanya itu menjadi adawatun nasbi. Tapi kalau hatta setelahnya isim, maka dia menjadi harful jar. Kalau yang ini Ustaz, akul tuh sama kata hatta ra'saha itu. Hatta ra'saha atau hatta ra'siha? Kalau di ini katanya bisa hatta ra'saha, ra'saha dimakan sekepala kepalanya. Sahih. Fahim tuh. Yang mengatakan itu hatta ra'saha itu adalah kaum atau kelompok yang berpendapat bahwasanya hatta itu min adawatin nasbi, seperti halnya inah, unsur-unsur yang menasabkan kalimat yang datang setelahnya. Yaitu itu bagi yang mengambil pendapat itu. Tapi pendapat yang dirajihkan oleh para ulama bahwasanya kalau hatta kemudian setelahnya adalah isim, maka dia adalah harful jar dan setelahnya adalah isim majrur. Dan itu dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala hatta matla'il fajr. Perintah ya Syekh. Adapun yang berpendapat hatta ra'saha itu kalau seingat ana mereka berdalilkan dengan syair. Seingat ana. Iya atau enggak? Seingat ana dia bersair dengan syair, tapi lebih kuat, dikuatkan dengan dalil Al-Qur'an itu lebih kuat. Wa iyyakum. Idakum soal ikhwah. Ustaz, ana mau nanya Ustaz. Tadi yang di kalimat walihadas au qaddimulak itu laknya itu jadi mauqinya gimana Ustaz ya? Apanya? Kalimat lak itu di situ mauqinya gimana ya Ustaz ya? Nah, sahih. Sebenarnya laka ini juga termasuk lamnya itu juga termasuk harful jar ya, dan kafnya itu menjadi dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin harful ism majrur. Untuk ghair Ustaz ya, itu dia bukan berarti enggak termasuk kepada ini ya, harful jar ya, karena dia isim Ustaz ya. Yang mana? Isim ghair, isim. Ghair isim. Jadi nanti dia ketika dia bersambung dengan dhamir dia jadi mudhaf ya Ustaz ya. Jadi idhafah. Sahih. Taib Ustaz. Syukran. Hatta tadi kita kembali ke hatta. Hatta itu dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kecuali dia majrur isimnya disebut. Tadi yang kita sebutkan tadi ya. Indah soal akhir ya sebab. Ayo jad. Insyaallah bisa difahami ya ikhwah. Insyaallah Ustaz. Nanti insyaallah bisa dilanjutkan kembali pekan depan ya sebab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, itu PDF yang nasar di grup. Itu PDF yang berkaitan tentang ma'ani hurufil jar. Antum bisa baca-baca ikhwah. Itu makna-makna huruf jar. Ya. Antum baca-baca saja enggak apa-apa. Ya, Ustaz. Yang PDF nasar di grup. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya.